Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Di bahasa Batak Toba dikatakan, dunginin nama madok siseanna, naroma aka ari, malungun ma rohamuna disi, naing idaun muna sada ari ni anak ni jolmai, alaidang idaun munai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, dalam renungan ini orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu datang? Dan Yesus menjawab bukan dengan menyebut waktu dan tanda-tanda. Bahkan Yesus menekankan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak sedikit orang mencoba memberikan tafsiran atau penjelasan dari tanda-tanda lahiriah atau tanda-tanda yang kelihatan dengan tanda-tanda di langit berupa bunyi sangkakala, peristiwa alam misalnya gempa bumi atau tsunami, gunung berapi yang meletus sebagai tanda dari kedatangan kerajaan Allah atau tanda dari akhir zaman. Sikap inilah bahagian dari penjelasan Yesus kepada orang Farisi dan kepada para murid dalam renungan kita, bahwa akan datang waktunya orang-orang rindu melihat dan menjelaskan tentang kedatangan kerajaan Allah, namun kita tidak akan melihatnya. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ayat 21. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, benar kita rindu menantikan kerajaan Allah agar tiba. Minggu ini kita memasuki minggu-minggu Advent atau minggu-minggu penantian akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Bisa saja ketika kita sudah mempersiapkan hati dengan sungguh, padahal minggu Advent akan berlalu seperti di tahun-tahun sebelumnya dan Kristus tidak kunjung datang, sehingga kita berpikir bahwa kerajaan Allah itu masih akan lama datang. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, Yesus menekankan di ayat 21 bahwa sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tuhan Yesus hendak menjelaskan bahwa jangan terpaku dengan tanda-tanda lahiriah tentang kerajaan Allah, tetapi kedatangannya sendiri adalah kerajaan Allah. Artinya, Bapak, Ibu, saudara, janganlah hanya terpaku dan terfokus dengan menanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Sebab kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem telah mewariskan kerajaan Allah yang penuh kasih, damai sejahtera. Dengan kata lain, ketika ada kasih dan damai sejahtera di antara rumah tangga orang Kristen, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah dinyatakan hadir di tempat itu. Kelak, ketika Yesus datang kedua kalinya, yang ada hanyalah memisahkan orang yang setia dan percaya dari orang-orang yang tidak setia dan tidak percaya. Dengan demikian, di mana ada ketentraman, kedamaian, rasa aman, sukacita di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di kantor, di pasar, di jalan, dimanapun, maka itulah kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita ciptakan suasana kerajaan Allah itu.
Mari kita bangun kerajaan Allah dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terpuji termulialah Engkau, sebab kerajaan Allah telah Engkau hadirkan di tengah-tengah kami dengan kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Tuhan Yesus telah membawa dan mewariskan kerajaan Allah yang penuh dengan kasih dan kedamaian bagi kami orang-orang percaya. Biarlah Tuhan, hidup kami tidak hanya terfokus untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk membawa kedamaian, sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kami saat ini. Ketika ada ketentraman, kedamaian, rasa aman, sukacita di tengah-tengah keluarga kami, di sekolah, di kantor, di pasar, di gereja, dimanapun itu, maka kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kami. Bapa di dalam surga, biarlah di masa-masa Advent ini, masa-masa penantian ini, kami tidak menanti dengan berpangku tangan, kami tidak menanti dengan menghayal, tetapi kami boleh menanti dengan sangat sungguh-sungguh hidup di dalam iman, sebab kami boleh percaya bahwa kelak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah sukacita bagi kami yang sudah menanti dengan sungguh-sungguh, tetapi sebuah malapetaka ketika kami menyia-nyiakan kehidupan dan sukacita yang sudah Tuhan anugerahkan. Bapa di dalam sorga, biarlah juga Tuhan seluruh pekerjaan kami dalam satu hari ini, kasihanilah kami Tuhan, menangkan kami menjalani setiap perjalanan kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan si jahat, si iblis merenggut sukacita kami, tetapi biarlah Tuhan di bulan Desember ini, di bulan penuh dengan sukacita, ketika kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem, maka Yesus yang sama juga datang dan lahir di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, secara khusus kami menyerahkan juga bagi anak-anak Tuhan yang sedang atau yang sudah menyelesaikan ujian semester di bulan ini. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu tetap bersungguh-sungguh belajar, mempersiapkan dirinya Tuhan, meskipun belajar di masa-masa secara online, tetapi tidak ada seorang pun anak-anak Tuhan yang akan ketinggalan, karena mereka akan Tuhan persiapkan dengan ilmu yang takut akan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,